Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Ini ada yang kosong. Yang siapa ini yang nggak berangkat? Baik. Sama? Ada. Ya. Hari atau kenapa? Sakit. Sudah berapa hari sakitnya? 1 hari. Baru 1 hari ya. Tapi namanya siapa? Alsa sama ya sakit ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa kita akan dimudahkan dalam memahami ilmu. Dimudahkan menambah keterampilan kita. Amin. Ya. Tadi rumahnya mana Mas? Apa? Pak I sama? Azza. Ya, itu rumahnya mana? Dan Alisana ya. Tolong yang rumahnya terdekat bisa menjenguk ya. Coba tanyakan kira-kira Senin sudah bisa masuk atau belum. Nanti kalau banyak sakitnya parah kan mungkin belum bisa masuk ya. Tapi kita doakan semoga yang sakit segera sembuh. Amin. Baik. Sebelumnya ada tepuk. Materi kita pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ini mata pelajaran baru tahun 2025-2026. Ya. Nah itu nanti untuk sekolah kita terintegrasi dengan mata pelajaran informatika. Jadi nanti informatika itu ada tambahannya yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sekarang saya punya tepuk. Namanya tepuk coding. Tiga kali ya. Semangat belajar coding dan kecerdasan artifisial. Apa cuma sampai coding aja? Ya udah, yuk. Tepuk coding. Semangat belajar coding. Ya, itu ya. Baik, jadi kita hari ini akan belajar tentang mata pelajaran yang baru tetapi terintegrasi dengan informatika, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Jadi mungkin kalian semua saya kira sudah tahu, sudah pernah memakai dalam kehidupan sehari-hari untuk kecerdasan artifisial. Ada yang pernah membuat atau mencari menggunakan ChatGPT? Tunjuk jari coba yang sudah pernah pakai ChatGPT. Umpamanya mengerjakan tugas ya, tanya di ChatGPT atau Gemini dasarnya. Sudah ada ya? Ya. Jadi sebagian sudah pernah menggunakan kecerdasan artifisial. Sudah pernah menggunakan coding? Dulu kalau kita belajar pakai Scratch, ya itu juga menggunakan coding. Nah itu akan kita pelajari agar apa? Agar kita semakin dapat memahami tentang coding dan kecerdasan artifisial. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Selanjutnya nanti kalian pembelajaran hari ini akan menggunakan metode berkunjung ke stasiun KA. KA apa? Bukan kereta api ya. KA adalah kecerdasan artifisial dan dasar-dasar codingnya. Nanti akan dibentuk menjadi kelompok. Ya, langsung saja silakan ditutup. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Ya, silakan langsung digabungkan.
Mejanya yang ini depan, maksudnya dari sebelah sini. Juga, silakan. Cuma ini aja. Ini aja yang ini di sana. Ya. Ini ada beling ya. Ini ada bisa. Ya. Coba jangan ya, jangan buku dan alat tulis. Nanti kalian akan menulis setiap stationnya yang ada di kertas ini. Oke, baik. Ya. Baik. Bisa minta tolong kelompok B untuk maju ke depan semuanya, Pak. Ya. Baik, nanti akan ada 4 ini ya, ada 4 station. Jadi nanti kalian akan mencari informasi dari yang ada tertera di kertas yang masing-masing station. Tugas kalian adalah menulis masing-masing yang ada di situ. Ya, waktunya 3 menit. Sekarang berarti ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 sebelah situ. Kelompok 1 di sini. Yuk, semuanya bawa buku dan tulis. Kelompok 34 sebelah sini. Kelompok 56 sebelah sana. Stasiun 3. Terus 78 dan timur. Nanti saya kasih kode ketika sudah mulai. Lihat dulu ya. Siap? Waktunya berapa menit? 3. Ya. 1, 2, 3. Mulai. Silakan. Silakan ditulis yang ada di situ. Bisa berdiri, bisa duduk. Ya. Boleh dibacakan atau boleh menulis sendiri. Silakan ditulis.
1 menit lagi. Ya, silakan ganti. Bisa 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Yuk. Yuk. Silakan selesai. Silakan. 1 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. 4 ke 1, yuk. 3 ke 4. 2 ke 3, 2 ke 3, 2 ke 3, 4 ke 1, ya. Silakan tulis. Iya, 2 ke 3, 3 ke 4. Ya, jangan menutupi ya temannya. Nah, mungkin bisa punggung temannya buat tulis, mungkin bisa. 3 menit. Ada yang membatalkan juga boleh temannya. Bagaimana? Ada yang sulit? Pengertiannya ada yang belum tahu? Ya, cepat yang atas 1 yang atas 1,6 yang satunya itu cepat. Ya, silakan berbagi. Lagi ya, nah dipahami. Yang saya tulis sambil dipahami. Kemudian kehidupan sehari-hari contohnya apa? Gini atau tulis sih maaf ya. Jadi nih, cukup sih lah. Ya, baik berikutnya pindah lagi. Ya, ya. Silakan ditulis. Kalau banyak silakan tulisnya cukup saja sama. Minimal 1 kelompok dari 1 minimal. Yang tadi kan dibacakan tadi kan? Ada yang membacakan boleh semua.
Sudah belum? Belum. Ya. Cepet banget ya. Yang sini sudah? Sudah. Yang sini? Baik, berikutnya pindah lagi ke stasiun lainnya. Yuk. Yuk, yang berapa ini? Wah, empat ya? Silakan. Ya, bacakan yang lainnya tulis sudah cepat. Penjaga posnya, penjaga stasiunnya membacakan, yang lainnya ada tulis. Sampai mana? Kata-kata kita nggak apa kayak halus video dia pensiun di pensiun 1 menit lagi. Yuk. Sudah? Yang sudah boleh duduk. Ini sudah sih belum? Sudah. Ya, yang sudah silakan boleh duduk. Silakan diskusikan hasil pemeriksaan. Baca kembali. Kalau sudah silakan. Baik, setelah ini saya kasih waktu 3 menit untuk berdiskusi. Yang kalian tulis nanti silakan dipelajari untuk diskusi. Ini bahan diskusinya.
yang kalian dapatkan. Kata kuncinya apa ya? Dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Kata kuncinya. Kata kunci itu yang utama. Kata kunci itu intinya. Inti dari paragraf itu. Kata kunci boleh 1, boleh 2, boleh 3, maksimal 5. Inti dari yang kalian pelajari itu apa? Nanti dibacakan boleh, nanti kita cari kata kuncinya. Jadi yang di situ silakan dicari, carikan kata kuncinya. Silakan diskusi dengan temannya. Carikan kata kuncinya. Boleh digaris bawah. Kata kuncinya kira-kira apa? Ada yang sulit? Ya, gimana? Kelompok 2? Sudah? Sudah. Nanti perwakilan kelompok cukup berdiri di depan saja, terus dibacakan ya. Baik, dari kelompok 1 silakan dibacakan, terus nanti sama-sama kata kuncinya. Yang lainnya tolong di pendengar. Bacanya ke sana ya, Mbak. Nah, Tapi dari kelompok 1 akan menyampaikan kecerdasan artifisial (KA) atau artificial physical intelligence. Cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin dan program komputer yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, memecahkan masalah, dan belajar dari pengalaman. ya, kata kuncinya apa? Kelompok 1. Silakan. Cabang ilmu komputer. Ya, kata kuncinya apa? Silakan ditulis. Ya. Kata kuncinya. Ya.
Siap-siap yang kelompok 2. Silakan dibacakan kelompok 2. Silakan berdiri. Yang lainnya tolong dengarkan. Dari situ menghadap ke sebelah sini. Ini berarti. Ya. Kami saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Kecerdasan artifisial kalah mengganti peran manusia. Manusialah yang mengendalikan pemanfaatan pengembangan kalah sekarang menggantikan peran manusia, melainkan mengganti manusia dalam mengendalikan masalah konflik dari tindakan kemajuan dan Hasilnya silakan kelompok 2. Ya, berikutnya kelompok 3. Silakan. Sebelah sini ya. Ada nah, kamu dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Jangan silakan. Contoh kecerdasan artifisial. Pengenalan baca manusia. 2. Pengenalan ucapan mengenai kata-kata pada sebuah ucapan. 3. Peringkasan dokumen. 4. Penerjemahan otomatis. 5. Pembuatan gambar. Ya. Sudah yang ini? Kata kuncinya? Yang berikutnya yang 4. Silakan dibacakan. Yang kelompok 3 tulis kata kuncinya. Yang lainnya tolong dengarkan. Ya, 2. Ucapan. Seperti sini atau tugas asmomen. Ya. 3. Peringkasan dokumen. Kegunaannya adalah HA yang meringkas partikel kita menjadi paragraf pendek. Ya. 4. Penerjemahan otomatis. Penggunaannya adalah Google Translate untuk menerjemahkan dokumen atau percakapan. Ya. Sudah silakan ditulis depan. Contoh aplikasinya ya. Dari contoh aplikasi. Kalau yang ini kan dari ini. Ya. Yang 4. Baik, kelompok 5. Silakan. Nah, ada ke sana ya. Yuk, tengah-tengah sini. Kami dari kelompok 5. Akan memberikan hasil diskusi Yang keras, yang keras. dapat mungkin mampu meniru kemampuan manusia dalam menghasilkan sebuah keputusan. Kemampuan manusia dalam Ya, kata kuncinya apa? Ya. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Sudah ditulis semua ya tadi ya? Ya. Ya. Jangan lupa ditulis yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Dan di depan ada kata kuncinya. Bisa ditulis juga kata kuncinya yang ada di depan.
dari pembelajaran tadi intinya apa tentang konsep dasar coding? Coba dari kelompok 1 kita baca bersama. Yuk. Yang kedua, yang ketiga itu contohnya ya, contoh A. Yuk, contohnya apa? Yang keempat itu aplikasinya. Nomor 5 nomor 6 ya, nomor 7 nomor 8 itu merupakan konsep dasar dari konsep dasar buatan ya. Jadi coding dan kecerdasan buatan. Nah, bedanya kalau coding itu adalah isinya, kecerdasan buatan adalah tentang bagaimana aplikasi itu bisa membantu manusia. Nah, itu refleksi pembelajaran kita hari ini. Terus Pak Guru akan memberi kuis. Sudah saya bagikan selembar kertas, sudah ditulis namanya, sudah ya. Nah, kalian bawahnya dikasih 1, 2, 3 piece saja. Sudah. Nama dikocokkan atas, garis miring langsung kelas nomor urut saja. Terus bawahnya 1, 2, 3. Oh, berkas kertas. Oh, bisa dulu ya. Ya. Sudah. Untuk kuisnya langsung jawabannya saja dari yang sudah disampaikan tadi. Sudah dari 1, 2, 3 agak kali jarak 1, 2, 3 nya ke bawah ya. Sudah 1 terus 2 agak jauh, 3 nya agak jauh. Soal pertama, oh ya, coba bukunya tutup dulu. Soal pertama, langsung jawabannya. Kecerdasan artifisial yang bisa mencontoh manusia di antaranya. Ada di sini jawabannya. Kecerdasan artifisial yang bisa mencontoh manusia. Contohnya di sini kan ada jawabannya. Fungsinya tadi. Nah, ya kan? Contohnya seperti itu. Ya. Yang bisa mencontoh. Kalian buka paspor pakai apa? Sandi atau pakai jari maunya lah, itu contohnya. Nah, silakan ditulis yang mana. Sudah? Yang mana? Ya. Contoh satu saja, contohnya satu aja boleh, 2 boleh, 3 boleh. Sudah? Sudah belum? Sudah. Ya. Soal nomor 2, kalian hanya tulis benar atau salah dari pernyataan yang akan saya baca. Siap? Siap. Ya. Nomor 2, kalian cuma tulis benar yaitu benar saja gitu ya. Kalau pernyataan saya salah, ditulis salah. Benar kan? Kecerdasan artifisial akan mengambil alih seluruh tugas manusia. Benar atau salah? Tulis. Mengambil alih seluruh pekerjaan manusia, kecerdasan artifisial. Benar atau salah?
tinggal tulis benar atau salah saja. Kecerdasan artifisial akan mengambil alih semua tugas manusia. Benar atau salah? Semuanya lo diambil semua oleh AI. Benar atau salah? Ya. Benar atau salah? Jawabannya tinggal benar atau salah. Sudah ya? Nomor 3, nanti kalian tuliskan aplikasinya saja dari pertanyaan saya atau pernyataan saya. Contoh aplikasi penerjemahan otomatis. Jawabannya di sini tebak-tebakan dulu dan nulis dulu. Pertama, Google Translate. Yang kedua, Google Assistant. Yang mana? Aplikasi penerjemahan otomatis. Apakah Google Translate atau Google Assistant? Penerjemah. Kata kuncinya penerjemah. Asisten atau translate. Translate artinya apa? Nah, itu udah tahu ya. Harusnya benar. Sudah? Tolong yang mana belakang mengumpulkan kelompok satu garis gambar, Mas. Kelompok yang putra. Siap. Salah satu dikumpulkan. Sudah? Yo, segera dikumpulkan. Jadikan satu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik. Pak Dian minta coba kalian kalau senang tepuknya berkali-kali. Ya. Kalau senang pembelajaran hari ini kalian tepuknya minimal 5 kali yang lama gitu ya. Tapi kalau sedih tepuknya cuma sekali. Maksud? Jadi kalau senang pembelajaran hari ini tepuknya 5 kali atau 10 kali terserah, yang tentu juga boleh. Kalau sedih cukup sekali atau tidak senang cukup sekali untuk pembelajaran hari ini. Ya saya hitung 1, 2, 3. Baik, itu pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Kalau sudah belajar tentang konsep, minggu depan kita akan lebih pendalaman kepada beberapa contoh aplikasi ataupun algoritma tentang pembelajaran di kecerdasan artifisial. Baik, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan dari kalian. Saya Erim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan masalah semua. Ya, silakan, isinya dicatat kembali. Ini hasil pengamatan saya terhadap kegiatan pembelajaran dari Yunan, bahwa proses pembelajarannya dari awal sampai akhir secara umum itu sudah sangat baik ya, sudah ada salam, kemudian ada menyapa peserta didik, presensi, kemudian berdoa, dan mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman peserta didik, sampai dengan tadi pemberian kuis, di mana siswa ini dalam mengikuti pembelajarannya itu sudah sangat antusias. Nah, mungkin dalam pembagian kelompoknya, kalau tadi kan yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Dan mungkin alangkah baiknya kalau pembagian kelompoknya dicampur antara laki-laki dan perempuan dan tidak membeda-bedakan gender. Apa mungkin ada hal lain yang berkaitan dengan pembagian kelompoknya? Mungkin minimal punya alasan mengapa laki-laki sendiri, mengapa perempuan sendiri. Ya, mungkin jawaban dari saya pribadi ya, karena
kalau di sini itu tempat duduknya kita atur. Oh, begitu. Jadi ada yang dua depan perempuan, dua depan laki-laki. Ada yang 2 baris perempuan, 2 baris laki-laki. Itu memang untuk tempat duduk kita ini, karena nanti setiap minggu mereka berputar tempat duduknya, berputar. Nanti setiap bulan bergantian, yang laki-laki di belakang, kalau sudah ganti bulan nanti akan di depan selama 1 bulan. Gitu. Jadi mungkin pengaturan seperti itu, tapi terima kasih nanti jadi masukan buat saya pribadi. Jadi tempat duduknya itu Sudah ditentukan dari sekolah kita seperti itu, supaya nanti anak tidak hanya satu tempat saja, biar pandangannya juga tidak terfokus. Itu alasan saya membagi seperti itu. Tapi terima kasih untuk masukannya yang kita. mungkin ya, karena mungkin di tempat saya itu berbeda ya. Jadi kalau di tempat saya tempat duduk siswanya itu ya biasanya kalau disi-disi kan cepet-cepetan mau duduk di sebelah mana. Kemudian kaitannya dengan pemberian kuis tadi, mungkin tadi kan anak-anak menuliskan berkaitan dengan kata kunci itu di papan tulis. Nah, sementara tadi pada saat kuis jawaban-jawabannya itu masih ada di papan tulis. Mungkin nanti kedepannya mungkin lebih baik menurut saya itu kalau yang di papan tulis itu dihapus terlebih dahulu. Jadi biar nanti anak menjawab sesuai dengan apa yang mereka dapatkan pada pembelajarannya. Oke, terima kasih. Jadi maksud saya menulis di situ salah satunya adalah untuk refleksi sekaligus. Cuma saya mungkin tadi lupa belum menghapus dulu. Ya, untuk refleksi memang iya sudah bagus, itu refleksinya masing-masing kelompok mahasiswa itu sudah aktif untuk menyusun refleksi. Nah, kemudian ya itu jadi mungkin sebelum sampai ke kuis, refleksi yang ditulis di papan tulis itu itu menurut pendapat saya. Untuk antusiasme pembelajaran pada siswa itu sangat baik sekali juga. Hampir semua ya. Cuma ada beberapa siswa yang duduk di depan ya. Kalau tidak ada satu orang yang mungkin ya kemampuan siswa antara satu dan yang lain masih berbeda. Ya. Aktif. Mungkin siswa yang belum terlalu aktif untuk kegiatan diskusi kelompok ada yang diberi masukan agar dia lebih aktif. Mungkin kemudian kalau berkaitan dengan penggunaan observasi di sini, hampir semuanya sudah dilaksanakan, semua dilaksanakan pada pembelajaran. Itu hasil observasi saya pada pembelajaran